Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas A, angkatan 2020 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai makalah yang berjudul pemanfaatan jahe merah sebagai pereda nyeri. Next. Berikut adalah nama dari anggota kelompok kami, kelompok 3. Next. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu nyeri. Jadi, nyeri merupakan keadaan di mana individu mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan, baik secara aktual maupun potensial. Menurut lamanya, nyeri dibagi menjadi dua, yaitu nyeri akut dan nyeri kronis. Nyeri akut merupakan nyeri yang berlangsung kurang dari 6 bulan, sedangkan nyeri kronis merupakan nyeri yang berlangsung selama lebih dari 6 bulan. Setiap individu merasakan nyeri yang berbeda-beda sesuai dengan persepsi nyeri dan faktor yang mempengaruhi adanya nyeri tersebut. Faktor yang mempengaruhi nyeri antara lain stres berat mekanik, termos dan elektrik, neoplasma jinak dan ganas, peradangan atau inflamasi, gangguan aliran darah dan kelainan pembuluh darah, serta stres berat psikologis. Next. Jahe merah atau Zingiber officinale. Jahe merah merupakan salah satu jenis jahe yang sering digunakan dalam bidang farmakologi atau obat-obatan. Jahe merah ini memiliki komponen volatil yaitu minyak astiri dan non-volatil yaitu oleoresin yang paling tinggi di antara jenis-jenis jahe lainnya. Kandungan minyak astiri pada jahe merah yaitu berkisar 2,58 sampai 2,72%. Selain minyak astiri dan oleoresin, jahe merah juga mengandung senyawa kimia antara lain capsaicin, farnesen, sineol, caprylic acid, aspartik, linolenic acid, dan gingerdiol. Dari senyawa-senyawa itulah, jahe memiliki peran aktif dalam membantu penyembuhan suatu penyakit. Entah itu penyakit ringan maupun penyakit berat seperti nyeri, batuk, rematik, masuk angin, disfungsi ereksi, bronkitis, osteoartritis, vertigo, gangguan sistem pencernaan, kadar kolesterol jahat yang tinggi, fungsi otak terganggu, kanker, penyakit jantung, asma, Alzheimer, dan juga penyakit infeksi. Next. Cara pemanfaatan jahe merah sehingga dapat digunakan untuk meredakan nyeri yaitu yang pertama diolah menjadi bubuk, kemudian dicampur dengan air hangat dan juga ditambah dengan madu. Kemudian yang kedua yaitu perasan rimpang jahe merah. Caranya yaitu rimpang jahe merah diambil dan dibersihkan untuk menghilangkan kotoran. Kemudian dikupas dan dihaluskan menggunakan blender. Rimpang jahe merah yang sudah dihaluskan tadi kemudian diperas dengan kain bersih untuk memperoleh hasil akhir yang dapat digunakan. Langkah ini efektif untuk menurunkan rasa nyeri pada tubuh. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja jahe merah dalam tubuh untuk pereda nyeri. Rimpang jahe merah mengandung senyawa gliserol, sogol, sinjeron, dari leptanoids, dan paradol. Dari kandungan tersebut, jahe merah dapat menghambat enzim siklooksigenase yang kemudian akan berdampak pada penurunan nyeri. Jahe merah juga memiliki persamaan efektivitas dengan ibuprofen untuk mengurangi nyeri, di mana cara kerjanya sendiri yaitu dengan menghambat sintesis prostaglandin. Kandungan pada jahe seperti gingerol, limonene, alpha-linolenic acid, aspartik, beta-sinosterol, caprylic acid, capsaicin, chlorogenic acid, dan farnesol membuat jahe merah memiliki efek farmakologis
dengan menghambat keluarnya enzim lipooksigenase dan siklooksigenase yang dapat menekan pembebasan prostaglandin dan nyeri yang akan dirasakan akan menjadi berkurang. Selanjutnya yaitu dosis dan efek samping yang ditimbulkan dari jahe merah. Jahe merah sendiri aman dikonsumsi setiap hari, namun dalam kadar yang semestinya yaitu maksimal 5 gram per hari dan untuk ibu hamil tidak boleh lebih dari 1 gram per hari. Apabila setiap hari mengkonsumsi lebih dari 5 gram, maka tentunya akan menimbulkan beberapa efek samping. Efek samping yang dapat ditimbulkan yaitu seperti gangguan pencernaan, resiko dalam pendarahan akan meningkat, mempengaruhi cara kerja obat diabetes dan obat darah tinggi, mempengaruhi kerja jantung, akan menimbulkan alergi dan terjadi iritasi di rongga mulut. Selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatan. Yang pertama, jahe merah tidak boleh direbus dengan air yang sangat panas, yang panasnya bisa mencapai 100 derajat, di mana apabila direbus dengan air yang panas, jahe merah tidak lagi memiliki senyawa aktif semacam flavonoid serta saponin, sedangkan senyawa tersebut memiliki banyak khasiat untuk kesehatan. Kedua senyawa tersebut berfungsi untuk agen inflamasi, anti jamur, anti kanker, dan bisa menolong tingkat sistem imunitas tubuh. Yang kedua yaitu perlakuan temperatur serta lama waktu ekstraksi yang berbeda yang dapat berpengaruh terhadap total fenol, aktivitas antioksidan, total padatan, warna, dan pH dari minuman sari jahe itu sendiri. Perlakuan terbaik secara kimia dari minuman sari jahe yaitu pada suhu 95 derajat dengan waktu ekstraksi 25 menit. Selanjutnya yaitu hal yang perlu diperhatikan saat pemberian minuman jahe merah itu sendiri. Yang pertama yaitu jahe mempunyai kandungan bahan aktif untuk menurunkan kadar glukosa darah, di mana bahan tersebut berupa gingerol dan sogol yang merupakan turunan dari senyawa flavonoid dan fenol yang berfungsi sebagai antidiabetes pasien dengan diabetes mellitus yang akan menurunkan kondisi hiperglikemia dengan jalan menurunkan kadar glukosa plasma pada pasien. Yang kedua, rebusan jahe yang dibuat dengan memasukkan 50 mg jahe ke dalam 200 ml air, kemudian direbus hingga volume air menjadi 100 ml. Yang ketiga yaitu berupa penurunan kadar glukosa darah yang signifikan melalui pemberian jus jahe pada kelompok diabetes dan non-diabetes. Yang keempat yaitu kadar antioksidan yang meningkat secara signifikan. Sedangkan antioksidan sendiri berfungsi untuk meredam kerusakan oksidatif karena kondisi hiperglikemia. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.